Mungkin ini penyebab kita belum berkembang serta solusinya. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Master Praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast, serta fasilitator Law of Attraction bersertifikasi internasional. Baik, ketika saya dulu SMP, saya sekolah di pondok pesantren di Solo, dan kemudian karena saya dari Sumatera, saya itu kalau liburan, teman-teman yang ada di Jawa pada pulang ke rumahnya, dan saya kebanyakan lebih sering tinggal di pondok. Dan kemudian teman-temannya saya yang berasal dari Sumatera, kami merencanakan untuk naik gunung, karena ada salah satu teman yang sudah sering, walaupun masih SMP tapi dia sudah sering bolak-balik naik gunung. Dia mengajak saya dan akhirnya saya setuju. Ketika kami naik gunung, ada sebuah tindakan dia atau perilaku dia yang menarik, yaitu ketika melewati sebuah jalan, dia memberikan tanda. Yang ternyata ketika saya tanya, kenapa sih kamu kasih tanda di jalan yang kita lewati? Untuk mengingatkan kita bahwa jalan ini sudah dilewati, kalau kita balik lagi ke sana artinya kita berputar-putar. Nah, itu adalah sebuah tindakan pro karena dia sudah sering dia melakukan hal tersebut untuk agar kita tidak tersesat. Nah, bagaimana jika sebenarnya kalau kita merasa diri kita belum berkembang, bisa jadi kita tidak mengakui perkembangan yang sudah kita alami. Kalau kita kaitkan dengan cerita tadi, bagaimana jika sebenarnya dibandingkan kita 2 tahun yang lalu, sudah ada peningkatan di dalam diri kita mungkin sekitar 10-20%. Namun karena kita nggak mengakui kalau kita sudah berkembang, kita seperti kembali lagi ke titik nol. Kembali lagi ke nol, yang menyebabkan kadang proses perkembangan dalam diri kita itu kita tunda atau kita lelah dan kita tidak melakukan sama sekali. Kenapa? Karena, kenapa gue buang-buang waktu sih? Gue nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, bagaimana jika sekarang saatnya Anda mulai mengakui perkembangan apa saja sih yang sudah Anda rasakan, Anda alami dibandingkan setahun, 2 tahun yang lalu. Ini kenapa penting? Seperti kisah saya dan teman saya yang naik gunung tadi, ketika kita mengakui, kita itu yang pertama ada rasa pencapaian dan semangat untuk terus menggali yang seterusnya. Yang kedua adalah ketika kita mengakui, kita seperti mempunyai tanda bahwa, aku udah berkembang kok. Kita terhindar dari rasa bersalah kalau kita tidak mempunyai perkembangan apa-apa, sehingga kita tidak tersesat ke rasa bersalah yang analoginya sering saya buat seperti lingkaran setan, yang kita selalu berada di rasa bersalah kita karena kita membandingkan diri kita dengan teman kita yang lain. Kalau mereka sudah berkembang, kita masih berputar-putar jalan di tempat. Bagaimana jika saat kita mengakui kalau kita sudah mempunyai perkembangan apapun itu, baik yang Anda anggap kecil ataupun besar, seperti ketika Anda ingin menjadi orang yang lebih sabar. Mungkin Anda akui bahwa dulu marahnya itu mungkin ketika Anda tersinggung itu sejam, 2 jam, atau 3 jam, sekarang marahnya hanya 15 menit. Misalnya, Anda mengakui hal-hal kecil seperti itu, Anda akan merasakan perbedaan dan kemudian Anda mengakui, ternyata aku udah berbeda ya, dan 10% ini. Artinya, aku bisa meningkatkan perkembanganku menjadi 20%, 30%, 40%, 50%. Karena seperti yang kita sedapati bersama, manusia itu pada intinya senang banget melihat bukti, dan ketika bukti itu dilihat di depan mata, keraguannya menurun, dan dia lebih semangat untuk menggali potensi Anda. Begitu juga ketika Anda melihat bukti catatan Anda, aku sudah mempunyai perkembangan A, B, C, mungkin 1-10, Anda mulai menetralkan keraguan Anda kalau Anda sudah berubah. That's my interesting point of view. Jadi bagaimana jika kalau ada hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita di video kali ini adalah saat Anda mengakui perkembangan diri Anda, artinya Anda sedang menyiapkan diri Anda untuk berkembang lebih dari kondisi sekarang. Asik ya? Dan saya sedang menyiapkan sebuah komunitas untuk kita ngobrol dengan lebih mudah di yang link nanti akan saya berikan di bawah, dan saya penasaran perkembangan apa saja saat kita menjadi sebuah komunitas yang saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, ada podcast, blog, dan YouTube yang
mungkin bisa membantu Anda untuk menetralkan stres Anda dengan lebih cepat sehingga Anda akan lebih mudah untuk berkarya. Asik ya? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.